Tujuannya apa? Agar mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengendalian vektor. Kemudian definisi vektor, vektor menurut WHO ini adalah suatu organisme yang hidup yang dapat menularkan kuman, patogen yang infeksius dari satu manusia ke manusia yang lain. Kemudian atau dari hewan ke manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017, vektor didefinisikan sebagai arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Nah, vektor ini umumnya berasal dari golongan arthropoda seperti nyamuk dan lalat kebanyakan. Nah, sekarang jenis-jenis vektor, siklus hidup vektor, dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh vektor. Menurut jenisnya, vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanis ini merupakan vektor yang menularkan penyakit dengan cara memindahkan parasit dari tubuh luarnya si vektor ini ke manusia atau binatang. Parasit ini tidak berkembang di dalam tubuh vektor. Contohnya apa? Contoh binatang dalam kategori ini adalah lalat yang membawa telur cacing di ususnya dan amuba. Kemudian yang kedua adalah vektor biologis, merupakan parasit yang berkembang di dalam tubuh vektor. Nah, keadaan parasit ini dikenal biasanya ada dua macam, yaitu cyclotransmission dan cyclopropagative transmission. Apa sih cyclotransmission? Cyclotransmission ini adalah parasit yang mengalami perubahan bentuk atau morfologi dalam tubuh vektor, misalnya cacing Wuchereria dalam tubuh nyamuk. Kemudian kalau cyclopropagative transmission ini merupakan parasit yang mengalami perubahan jumlah dan morfologi di dalam tubuh vektor. Misalnya plasmodium pada tubuh nyamuk malaria ya. Kemudian jenis-jenis vektor. Nah, jenis yang paling umum ini adalah nyamuk. Ya, kalian kan sudah tahu nyamuk. Nyamuk ini paling umum sekali, paling banyak di dunia. Mereka ini bisa menularkan berbagai penyakit termasuk malaria, demam berdarah, Zika, chikungunya. Nah, nyamuk betina ini adalah satu-satunya yang menggigit manusia dan mereka melakukan untuk mendapat darah sehingga digunakan untuk berkembang biak. Nah, kemudian yang kedua yang tersering adalah lalat. Nah, lalat ini dapat menularkan berbagai penyakit termasuk disentri, tipes, trakoma. Nah, lalat ini tertarik pada bahan yang membusuk seperti makanan, sampah. Mereka bisa menularkan penyakit ke manusia ketika mereka mendarat di makanan atau di kulit kita. Kemudian ada tungau debu. Nah, tungau ini terdapat dalam debu, akan terhirup dan masuk ke saluran pernafasan, serta dia dapat menstimulasi reaksi alergi bagi penderita yang memiliki asma atau rinitis alergi. Nah, alergi umumnya terjadi karena manusia menghirup partikel sisa dari bagian tubuh tungau yang telah mati atau sisa eksoskeleton yang luruh pada saat tungau mengalami pergantian kulit. Selain itu, sekresi, ekskresi, dan saliva tungau debu ini juga dapat menjadi molekul-molekul yang bersifat alergen dan menginduksi reaksi kekebalan pada manusia. Tungau debu termasuk dalam famili Pyroglyphidae yang berasal dari 5 genus. Namun yang memiliki kontribusi terpenting dalam kesehatan yaitu tungau debu dari genus Dermatopagoides. Kemudian Sarcoptes scabiei. Jadi biasanya ini pada penyakit-penyakit skabies ya, penyakit-penyakit kulit skabies. Mungkin sudah pernah dapat kuliahnya ya, skabies di mana ada bintil-bintil di biasanya di badan-badannya pasien tersebut yang kemudian biasanya terlihat ada pusnya gitu ya, ada nanahnya seperti itu. Ini disebabkan oleh tungau juga. Nah, terdapat tungau yang tergolong dia dari famili Sarcoptidae
yang menyebabkan penyakit skabies. Sepanjang hidupnya tungau ini hidup sebagai parasit. Penyakit skabies ini ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, tungau skabies ini menyerang manusia, yaitu Sarcoptes KBI varrohorminis. Kemudian, walaupun tidak mengancam nyawa, infeksi skabies ini bisa berkembang menjadi kronis dan berat, serta menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Infeksi skabies juga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi sekunder, terutama karena penderita menggaruk bagian lesi yang terasa gatal dan membuat tidak nyaman penderita. Kemudian siklus hidup vektor ini adalah serangkaian tahap yang berbeda yang dapat dilalui oleh organisme yang membawa penyakit. Meliputi apa saja? Adanya telur, larva, pupa, dewasa. Di mana telur ini adalah vektor yang biasanya diletakkan di dalam air atau di dekat air. Nah, larva ini telur menetas menjadi larva, kemudian hidup di air. Larva memakan ganggang atau organisme kecil lainnya. Pupa ini biasanya apa namanya, yaitu fase yang tidak bergerak gitu ya, dan dia tidak makan, jadi fase pupa. Kemudian kalau fase dewasa, nah pupa yang muncul sebagai dewasa dan dapat terbang dan mencari inang untuk dihisap darahnya. Ini siklus nyamuk ya. Kemudian dewasa betina, kemudian bertelur, dan siklusnya dimulai lagi. Nah, siklus vektor-vektor ini tergantung dari spesiesnya apa, tapi umumnya siklus ini memerlukan waktu beberapa minggu. Kemudian ada metode pengendalian. Pengendalian vektor ini adalah bagian yang terpenting dari upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit menular. Pengendalian ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengendalian nyamuk, pengendalian hama, kemudian adanya KIE atau edukasi kesehatan. Kemudian cara mengendalikan, misalnya pengendalian nyamuk ini dilakukan dengan menghilangkan tempat berkembang biak nyamuk seperti genangan air dan sampah dan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa. Pengendalian hama ini dilakukan dengan mengendalikan populasi hewan yang membawa vektor seperti tikus dan tupai. Pendidikan kesehatan ini melibatkan pendidik atau orang yang dididik dengan cara agar orang tersebut bisa melindungi diri dari gigitan vektor dan mengenali tanda-tanda penyakit menular. Kemudian pengendalian nyamuk. Demam berdarah atau DBD ini merupakan salah satu penyakit yang tersering terjadi yang disebabkan oleh Aedes aegypti dan bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Nah, DBD ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis berupa demam, nyeri otot, nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragi atau adanya perdarahan. Nah, pada DBD ini terjadi perembasan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di dalam rongga tubuh. Demam berdarah ini tersebar di wilayah Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Karibia. Indonesia ini juga merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh tanah air. Penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Kemudian rata-rata kasusnya setiap tahun juga mengalami peningkatan ya, termasuk sampai saat ini. Nah, penularan infeksi virus dengue ini terjadi melalui vektor nyamuk, yaitu Aedes aegypti. Selain spesies itu, ada Aedes albopictus, Aedes polynescens, dan Aedes scutellaris. Nah, selain Aedes aegypti, Aedes yang lainnya ini adalah vektor sekundernya. Faktor primernya adalah Aedes aegypti. Kemudian pengendalian DBD terutama bertujuan untuk memutus rantai penyebaran dengan melakukan pengendalian vektor. Pengendalian vektor telah digunakan dengan beberapa metode, yaitu dengan adanya manajemen lingkungan, pengendalian secara kimiawi, pengendalian secara biologis. Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan strategi terbaru untuk mengendalikan vektor virus DBD, khususnya untuk Aedes aegypti.
Yaitu metode ini memanfaatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan nyamuk yang memiliki gen letal dominan. Rekayasa terbaru ini disebut Release of Insect Carrying Dominant Lethal atau RIDL. Berdasarkan penelitian WHO, langkah yang paling efektif untuk mengendalikan vektor adalah melalui manajemen lingkungan. Ya, digarisbawahi. Jadi, yang paling efektif untuk mengendalikan vektor ini adalah manajemen lingkungan. Yang termasuk dalam manajemen lingkungan ini meliputi peningkatan kualitas suplai air dan penyimpanannya, pengelolaan sampah, dan modifikasi benda yang memungkinkan terbentuknya genangan air. Metode ini paling efektif dalam pengendalian vektor, namun kurang mencapai sasaran karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pengendalian secara kimiawi ini merupakan program yang paling populer dalam mengendalikan vektor nyamuk karena biasanya ya biayanya tergolong murah, kemudian paling efektif. Namun masyarakat kurang memahami ya kalau pengendalian lingkungan ini sebetulnya cara yang paling efektif dibandingkan dengan pengendalian secara kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, pengendalian secara kimiawi yaitu dengan menggunakan insektisida dalam pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk, menggunakan metode yang efisien dan efektif, namun memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Bahkan bahan kimia ini bisa beracun untuk lingkungan. Kemudian pengendalian biologis merupakan upaya pemanfaatkan agen biologi untuk pengendalian vektor DBD. Pengendalian biologis memanfaatkan spesies predator larva seperti ikan pemakan jentik, Copepoda atau jenis krustasea dengan ukuran mikro yang menghasilkan yang mampu memakan larva atau bakteri BTI. Kemudian pengendalian lalat. Nah, agen penyakit yang paling banyak ditularkan selain nyamuk ini adalah lalat. Ya, jadi ada bakteri enterik yang ditularkan oleh lalat yang biasanya ada di rumah ya. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat, yaitu demam tifoid atau tipes. Ini merupakan infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhoid. Diare merupakan kondisi ketika seseorang mengalami buang air besar lebih dari biasanya. Kolera yaitu penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Atau gastroenteritis yaitu gejala muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan terutama lambung. Ada amebiasis, yaitu suatu penyakit usus besar, infeksi usus besar, dan infeksi hati yang disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica. Kemudian ada infeksi helmintik, yaitu suatu infeksi cacing pada tubuh manusia. Kemudian ada patek atau puru, yaitu suatu penyakit bakteri jangka panjang atau kronis yang paling sering mengenai kulit, tulang, dan sendi. Ada polio, yaitu penyakit sistem saraf yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Ada konjungtivitis, yaitu peradangan bagian putih atau mata sklera dan bagian dalam kelopak mata. Ada trakoma, yaitu infeksi pada mata yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Dan ada antraks, yaitu penyakit langka yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora Basilicus anthracis. Nah, kemudian program pengendalian lalat. Program cleaning dan sanitasi yang bertujuan untuk menghilangkan sumber perkembangbiakan, sumber makanan, dan juga mengurangi potensi sisa-sisa makanan atau kotoran yang dapat menyebabkan ketertarikan lalat untuk mendatangi suatu area yang disebabkan oleh aroma atau bau yang mengundang lalat. Jadi dibersihkan ya, program cleaning. Terus yang kedua adalah program proofing, yaitu suatu cara untuk mencegah lalat masuk ke dalam suatu area dengan cara menutup akses masuknya lalat. Metode yang bisa dilakukan antara lain dengan pemasangan kawat kasa, plastik kurten, terus kemudian menjaga pintu,
atau jendela agar selalu dalam kondisi tertutup. Jadi bisa menggunakan selambu seperti itu. Nah, yang ketiga, penggunaan peralatan-peralatan mekanik untuk mengendalikan lalat antara lain lampu perangkap lalat, dan lem perangkap lalat. Pengendalian lalat secara biologi, misalnya dengan menggunakan fungi atau cendawan yang bersifat entomopatogenik. Kemudian yang kelima adalah pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan pestisida. Nah, sekarang uh, dibahas sedikit-sedikit ya mengenai pengendalian vektor. Nah, pengendalian vektor yang sudah kita ketahui ini ada yang secara kimiawi. Nah, apa sih kimiawi? Nah, pengendalian vektor yang bertujuan untuk menurunkan populasi vektor sehingga tidak menjadi ancaman penularan penyakit dan meminimalkan kontak manusia dengan vektor. Pengendalian kimiawi menggunakan pestisida untuk mengurangi populasi vektor secara cepat, terutama saat terjadinya KLB atau wabah. Di misalnya ada demam berdarah, kemudian ada pasien yang diopnamekan di rumah sakit. Terus kemudian dicek trombositnya. Trombositnya berada di bawah 100.000. Nah, masyarakat itu bisa mendatangi puskesmas setempat untuk dilakukan fogging. Nah, fogging ini menggunakan pengendalian vektor secara kimiawi. Jadi di situ ada kasus, misalnya ada beberapa kasus pasien yang sakit ataupun ada satu kasus pasien yang sakit, bisa dilakukan pengendalian vektor dengan cara tegak diagnosa dan trombositnya di bawah 100.000. Jadi kita bisa meminta program dari pemerintah untuk dilakukan fogging. Nah, nanti petugas akan cepat merespon dan akan melakukan fogging karena dianggap ini sudah masuk wabah di daerah tersebut. Kemudian pengendalian nyamuk. Larva untuk jenis nyamuk, untuk larva nyamuk ini jenisnya larvasidanya yaitu organofosfat, yaitu Temepos malation. Terus kemudian regulator pertumbuhan serangga seperti metopren dan minyak mineral. Jadi yang berbau-bau misalnya seperti apa itu namanya itu lavender ya, seperti itu. Kemudian bentuk formulasi serbuk, cairan, granul, briket, kemudian DDT dan senyawa organoklorin efektif tapi bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan resistensi terhadap nyamuknya. Nah, untuk nyamuk dewasa, nah bisa digunakan penyemprotan residu dan penyemprotan ruangan dengan ULV atau thermal fogging. Bahannya yaitu organofosfat, karbamat, piretroid. Masalahnya yang terjadi adalah resistensi nyamuk terhadap insektisida dan perubahan perilaku nyamuk, misalnya tidak hinggap di dinding lagi. Jadi dia pindah di tempat yang lain, kemudian dia bisa resisten terhadap obatnya. Nah, kemudian pengendalian lalat. Lalat menyebarkan bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Nah, metode kimianya dengan diklorvos atau penguap. Ini efektif pada ruangan yang tertutup, tapi toksik bagi manusia. Nah, kemudian yang kedua, dengan tempat istirahat yang beracun. Artinya, adanya misalnya tirai, kain kasa, strip yang dicelupkan ke insektisida. Kemudian yang ketiga, aplikasi bahan berinsektisida, yaitu dicelup dalam emulsi, kemudian atau atraktan ya, atau atraktan, kemudian obatnya bahannya adalah organofosfat, karbamat atau piretroid. Nah, kemudian prinsip penggunaan pestisida digunakan terutama saat KLB atau saat dalam kondisi darurat. Harus tepat sasaran sesuai jenis vektor. Perlu pengawasan agar tidak mencemari lingkungan atau memicu resistensi vektor. Kemudian jenis-jenis insektisidanya tadi ada organofosfat, ada regulator pertumbuhan serangga, ada larvasida yang berbasis minyak,
kemudian ada larvasida organik dan bakteri, ada insektisida sintesis. Kemudian metode aplikasi yaitu larvasida diaplikasikan di tempat perindukan larva atau genangan air. Kemudian larvasida untuk yang dewasa diaplikasikan pada nyamuk dewasa di permukaan dinding atau di udara. Dengan thermal fogging yaitu insektisida diuapkan dalam bentuk kabut atau ultra low volume semprotan droplet halus kemudian melalui pompa. Penggunaan residual spray yaitu efektif membunuh nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah. Nah, ada resistensi yaitu penggunaan berulang dapat menyebabkan nyamuk kebal terhadap insektisida. Dampak lingkungan bisa menyebabkan pencemaran air, gangguan ekosistem, toksisitas terhadap ikan, dan organisme yang non-target. Nah, toksisitas pada manusia perlu pengaturan dosis dan ventilasi yang baik pada saat diaplikasikan. Kemudian pengendalian faktor spesifik, contohnya nyamuk Anopheles, Aedes, yaitu dengan menggunakan Temepos dan Metopren. Kemudian untuk nyamuk dewasa menggunakan DDT dan Pyrethroid, Malation. Kemudian metodenya bisa fogging, ULV, atau penyemprotan dinding. Kalau lalat, ini medianya yaitu menggunakan strip kertas kain yang direndam dengan insektisida. Bisa menggunakan diazinon, malation, propoxpur, delmametrin, deltametrin, kemudian penguap diklorvos di ruangan yang tertutup. Jadi terbatas penggunaannya karena resikonya toksik. Untuk faktor lain seperti kecoa, kutu busuk, ini bisa disemprot dengan formulasi insektisida yang sesuai. Pemilihan formulasi bisa berupa serbuk, cairan, atau granula, ini disesuaikan dengan jenis dan habitat vektornya. Nah, alternatifnya untuk masa depan bagaimana? Nah, ada namanya pengendalian vektor terpadu, yaitu menggabungkan metode kimia, biologi, rekayasa lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian ada pengembangan insektisida yang ramah lingkungan, dan biopeptisida yang efektif namun tidak menimbulkan resistensi. Memodifikasi rumah dan lingkungan untuk mengurangi tempat perindukan vektor. Nah, sekarang yang kedua adalah pengendalian vektor secara hayati. Pengendalian vektor secara hayati ini adalah metode pengurangan populasi vektor penyakit yang menggunakan agen hayati seperti organisme hidup atau produk yang dihasilkannya. Metode ini menjadi alternatif ramah lingkungan untuk mengendalikan vektor seperti nyamuk, lalat, tikus, kutu, dan serangga lainnya. Metode pengendalian hayati misalnya dengan menggunakan agen biologis, yaitu bakteri BT, yaitu menghasilkan racun yang dapat mematikan bagi larva nyamuk. Kemudian menggunakan virus digunakan untuk menginfeksi atau melemahkan populasi nyamuk seperti Aedes aegypti. Kemudian jamur biasanya menyerang serangga, vektor secara langsung, dan parasit biasanya digunakan untuk menginfeksi lalat dan serangga lain. Keunggulannya spesifik terhadap target, minim resiko terhadap manusia dan lingkungan. Tantangannya adalah stabilitas dan efektivitas ini tergantung pada kondisi lingkungan. Kemudian menggunakan predator alami, yaitu seperti ikan pemakan nyamuk. Kemudian menggunakan burung pemakan serangga, atau serangga pemangsa, atau laba-laba atau hewan lainnya. Keunggulannya tidak meninggalkan residu kimia dan mendukung keseimbangan ekosistem. Pertimbangannya harus memilih predator yang tidak merusak ekosistem lokal. Kemudian yang ketiga, ada perangkap atau metode mekanis, yaitu menggunakan perangkap nyamuk elektronik, misalnya menggunakan cahaya atau panas untuk menarik atau membunuh nyamuk, menggunakan perangkap lengket, menggunakan perangkap berbasis cahaya, menggunakan perangkap tikus, dan pengendalian larva mekanis. Keunggulannya bebas bahan kimia dan cocok untuk berbagai lingkungan termasuk di dalam ruangan.
Nah, pengendalian vektor secara genetik. Konsep dasarnya yaitu epidemiologi penyakit tular vektor dipengaruhi oleh trias epidemiologi, yaitu agent, host, dan environment atau lingkungan. Vektor misalnya nyamuk, lalat, ini merupakan arthropoda yang dapat menularkan dan menjadi sumber penyakit yang berdasarkan Permenkes tadi. Kemudian pengendalian vektor bertujuan untuk mengurangi atau melenyapkan resiko penyakit yang ditularkan oleh vektor. Pengendalian vektor secara genetik ini merupakan bagian dari rekayasa genetika yang bertujuan untuk mengubah sifat genetik vektor agar tidak mampu menyebarkan penyakit atau mengurangi populasinya. Dikenal sebagai manipulasi genetik, misalnya nyamuk pembawa dengue atau malaria. Nah, penerapan bioteknologi genetika. Bioteknologi modern didukung dengan kemajuan ilmu genetika, terutama sejak pemahaman DNA berkembang. Manfaat bioteknologi yaitu sebagai pengobatan, reproduksi, pertanian, pengendalian penyakit. Teknik-teknik rekayasa genetika yaitu menggunakan manipulasi genetik, PCR, RT-PCR, kemudian deteksi produk PCR, sequencing DNA, teknik hibridisasi, dan RFLP. Kemudian produk rekayasa genetika di bidang kesehatan, ini yang seperti kita tahu adalah misalnya insulin, vaksin hepatitis B, interferon, eritropoietin, antibodi monoklonal, juga bermanfaat untuk diagnosis penyakit, infeksi, dan genetik. Jadi rekayasa genetika ini sangat bermanfaat ya untuk manusia. Nah, kalau untuk pengendalian nyamuk, fokus pada penekanan populasi nyamuk atau membuat nyamuk tidak dapat menularkan penyakit dengan cara teknik serangga mandul atau TSM. Jadi nyamuk jantannya dimandulkan dan dilepaskan ke alam. Yang kedua dengan modifikasi genetik nyamuk agar keturunannya tidak berkembang atau tidak bisa menularkan virus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendalian vektor secara terpadu. Penyakit tular vektor seperti malaria, DBD, chikungunya, filariasis, pes, krab tipes, nah masih menjadi masalah bagi kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor fisik, biologi, sosial, budaya, serta perubahan iklim dan perilaku masyarakat. Penanggulangan penyakit ini memerlukan pendekatan lintas sektor karena vektor sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, pengendalian vektor terpadu atau PVT adalah pendekatan menggunakan kombinasi metode pengendalian yang aman, rasional, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keunggulan PVT ini efektif dan efisiensi, jadi efektif dan efisien. Kemudian pengendalian berbagai penyakit sekaligus dan optimal melalui kerjasama lintas sektor. Dia harus melibatkan banyak pihak. Nah, pendekatan One Health. One Health ini adalah pendekatan kolaboratif lintas sektor yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Tujuannya mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan ancaman kesehatan global, termasuk zoonosis dan penyakit tular vektor. Diterapkan melalui penyehatan air, udara, tanah, dan pangan. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, kunci agar pengendalian VTM ini sukses, ini harus ada koordinasi, kolaborasi, komunikasi antar sektor dan masyarakat. Strategi pengendalian vektor terpadu ini meliputi kombinasi metode yang berbasis bukti yang dilaksanakan lintas sektor dan masyarakat. 3 pilar penanggulangan DBD, yaitu 1 adanya surveillance kasus dan vektor, yang kedua manajemen kasus, dan yang ketiga adalah pengendalian vektor. Upaya pemberdayaan masyarakat yaitu gerakan satu rumah satu jumantik dan PSN dengan 3M plus. Jadi satu rumah ada satu jumantik ya, satu penanggung jawab jentik. Terus kemudian ada PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan menggunakan 3M. Nah, metode pengendalian vektor.
ini bisa menggunakan kolaboratif, misalnya biofisika, adanya predator, perangkap, biokimia, ada predator plus pestisida, bioenviro, yaitu predator dengan rekayasa lingkungan, fisika kimiawi, ada perangkap, ada kelambu pestisida. Kemudian selesai, sudah mahasiswa kuliahnya, ada yang ingin ditanyakan untuk pengendalian vektor kuliah ini? Bagaimana? Sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, dokter. Cukup, dokter. Cukup ya, baik. Baik mahasiswa, kuliah hari ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Ilmu pengendalian vektor. Saya minta tolong di screenshot, kemudian dikirimkan ke saya ya, mahasiswa yang masuk ya. Siapa yang bisa bantu? Ini dokter untuk ambil screenshot. Ya. Silakan mahasiswa kalau bisa dibantu open cam ya untuk screenshot. Silakan yang belum open cam. Untuk screenshot kita foto. Silakan Raffi di screenshot. Sudah, dokter. Ya. Terima kasih mahasiswa sekalian. Kuliah saya akhiri.